Halo, selamat bertemu kembali dengan channel Victor Heri Purwanto. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan baku lingkaran ya. Jadi untuk mata pelajaran matematika kelas 11 peminatan, kelas 11 MIPA. Persamaan baku lingkaran kita ambilkan dari pusat A, B berjari-jari R. Kita tahu bahwa lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu sebagai pusat dan jarak tertentu ini adalah jari-jari, kita lambangkan dengan R. Kemudian untuk materi prasyarat yang harus dikuasai, yang pertama adalah jarak ya, konsep tentang jarak, yaitu jarak titik ke titik dapat dirumuskan dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian untuk yang kedua adalah jarak titik ke garis. Dirumuskan dengan D sama dengan harga mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jarak ini nanti biasanya dipakai untuk menghitung jari-jari ya, menghitung jari-jari. Kemudian yang berikutnya adalah konsep titik tengah. Nah, ini konsep titik tengah nanti dipakai umumnya untuk menentukan pusat. Apabila di dalam lingkaran itu diketahui ujung-ujung diameter, bahwa pusatnya itu terletak di tengah-tengah diameter, sehingga pusatnya adalah menggunakan koordinat titik tengah yang dirumuskan dengan rumus Px, Yp, P, Yp sama dengan Pxa plus Xb per 2 di koma Ya plus Yb per 2. Jadi saya ulangi, Pxb, Yp sama dengan Pxa plus Xb per 2, Ya plus Yb per 2. Nah, ini tentang konsep titik tengah. Kemudian untuk persamaan baku lingkaran sendiri yang berpusat di PA, B berjari-jari R, ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, ini gambarnya lingkaran dengan pusat PA, B. Nah, jari-jarinya misalnya R. Nah, kemudian kita tentukan bagaimana cara menentukan rumus persamaan lingkaran itu sendiri. Kita ambil misalnya titik Q terletak pada lingkaran, sehingga jari-jari itu adalah jarak dari P ke Q. Menurut rumus jarak dua titik, P ke Q dapat kita hitung dari akar XQ min A kuadrat tambah YQ min B kuadrat sama dengan R. Jika kedua ruas dikuadratkan, ini dikuadratkan, maka kita akan dapat rumus baru, yaitu XQ dikurangi A di kuadrat ditambah YQ dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seandainya kita ambil satu titik lagi yang terletak pada lingkaran, misalnya titik S, X, YS, analog dengan perhitungan yang di atas, maka akan kita dapatkan ES min A kuadrat ditambah YS min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedemikian sehingga kalau kita ngambil setiap titik-titik yang terletak pada lingkaran, maka secara umum persamaan lingkarannya itu dapat kita tulis dengan rumusan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah bentuk persamaan baku lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Oke, kita bisa lanjutkan ke contoh-contoh soal. Untuk contoh yang pertama, kita menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran, kita ingat kembali rumus baku lingkaran yang tadi baru saja kita temukan. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu artinya pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya R. Nah, untuk soal nomor 1, ini soalnya kita bentuk menyerupai bentuk baku persamaan lingkaran ini. Nah, jadi kita ubah seperti itu. Sehingga dengan demikian kita bisa tentukan bahwa ini A-nya adalah 3, B-nya berapa? Nah, B-nya adalah min 1, sehingga
pusatnya adalah 3, min 1 dan jari-jarinya R sama dengan 2 ya, ini ya R, nah ini R. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Cepet aja karena sama, kita ubah ke bentuk nah itu, berarti A nya min 2, B nya 5, R nya berapa? 3, jadi pusatnya adalah min 2,5 dan jari-jarinya adalah R sama dengan 3. Sama seperti yang di atas, kita ubah menjadi ini, jadi A nya min 4, B nya 0, R nya 5, sehingga pusatnya adalah min 4,0, jari-jarinya R sama dengan 5. Untuk yang nomor 4, ini kita dapatkan, nah A nya 0, B nya 0, R nya akar 10. Jadi hasilnya adalah pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R sama dengan akar 10. Ini contoh bagaimana cara menemukan pusat dan jari-jari dari beberapa contoh persamaan lingkaran. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, contoh yang kedua adalah bagaimana cara mencari persamaan baku lingkaran. Yang pertama diketahui pusat dan jari-jari. Nah, sesuai dengan rumus baku lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka nah ini A nya ini kan 2 nih, ini A. Nah ini A nya 2, B nya adalah berapa? 3. Nah ini R nya adalah 3. Maka persamaan lingkarannya tinggal kita substitusikan saja, maka hasilnya seperti itu, disederhanakan menjadi X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, nomor 2 masih sama dengan yang nomor 1, A nya min 3, B nya 0, R nya 2. Maka persamaannya adalah X dikurangi min 3 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti hasilnya apa ini? Hasilnya adalah X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Yang ini A nya 0, B nya 0, R nya 5. Berarti untuk yang nomor 3 persamaannya disederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau sekarang lingkarannya berpusat di min 2,1 melalui titik itu, jari-jarinya belum tahu, maka jari-jarinya dapat dicari dari jarak antara titik pusat ke titik G ini menggunakan rumus jarak 2 titik tadi. Nah, sehingga A nya min 2, B nya 1, R nya dapat dihitung menggunakan cara jarak 2 titik. Nah ini seperti ini, X2 kurang Y1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, jadi ini 2 ini dari ini X2, min 2 itu dari yang ini, 4 dari yang itu, dan 1 dari yang itu ya. Jadi hasilnya akar 25 sama dengan 5, sehingga persamaannya dapat disederhanakan menjadi apa? Menjadi X plus 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Untuk soal nomor 5 caranya sama, A sama dengan 0, B sama dengan 5, R nya jarak dari P ke S kita hitung jadi 6 dikurangi 0 kuadrat ditambah min 3 kurangi 5 kuadrat itu akar dari 36 ditambah 64 sama dengan 10, sehingga persamaan lingkarannya adalah X min 0 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Jadi disederhanakan menjadi ini, X kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 100. Oke, untuk soal nomor 6, pusat di titik 0,0 berarti A nya 0, B nya 0, jari-jarinya dapat dicari dari P ke T. Nah, menggunakan rumus jarak 2 titik. Nah, seperti yang tadi kita dapatkan akar 13 jari-jarinya, sehingga persamaannya adalah X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan akar 13 dikuadratkan disederhanakan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, sekarang yang berikutnya,
untuk soal nomor 7, nah ini soalnya ini diketahui berbeda dengan yang tadi, ini diketahui ujung-ujung diameter. Berarti belum tahu pusat dan jari-jari. Nah, untuk pusat dan jari-jari, pusatnya itu adalah koordinat titik tengah, jadi kita gunakan koordinat titik tengah dengan rumusan PA, B sama dengan P XM plus N per 2, YM plus YN per 2. Sehingga pusatnya dapat dihitung menjadi min 6 ditambah 6 per 2, 3 tambah min 1 per 2, jadi pusatnya adalah 2,1. Sehingga jari-jarinya dapat dihitung. Nah, bisa dari dari P ke M, bisa dari P ke N, atau setengah dari MN, ya, setengah dari MN ini. Nah, sekarang yang kita hitung adalah yang pakai R sama dengan PM. Berarti XM dikurangi A kuadrat tambah YM dikurangi B kuadrat. Sehingga hasil jari-jarinya adalah XM-nya 2, P-nya untuk A-nya adalah 2, jadi dikuadratkan 16, yang YM-nya 3, B-nya 1, jadi dengan demikian kalau dikuadratkan sama dengan 4, sehingga hasilnya akar 20 jari-jarinya. Maka persamaannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan akar 20 dikuadrat disederhanakan menjadi ini. Oke ya. Yang berikutnya sama, pusatnya tinggal min 1 tambah 1 dibagi 2 adalah 0, 4 ditambah min 4 dibagi 2 adalah 0, jadi pusatnya 0,0. Jari-jarinya saya ambil dari jarak dari P ke S, sehingga dari min 1 kurangi 0 di 4 kurangi 0, jadi ketemunya akar 17 jari-jarinya. Maka persamaannya, nah ini disederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17. Ini masih ujung-ujung diameter untuk soal nomor 9. Caranya sama, pusatnya adalah koordinat titik tengah dari K dan L, berarti adalah titik 4,0 pusatnya. Berarti untuk itu jari-jarinya tinggal jarak dari P ke L. Nah, kita sekarang ambil P ke L. Hasilnya 7 dikurangi 4 kuadrat ditambah min 2 dikurangi 0 kuadrat, jadi hasilnya akar 13. Oke, maka persamaan lingkarannya, nah itu ya, jadi X min 4 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan akar 13. Oke, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi X min 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Oke, mudah bukan untuk mencari persamaan baku lingkaran? Kita ke contoh yang lain. Sekarang pusatnya di 0,0 dan menyinggung garis. Ya, kalau dari pusat ke garis, kita mengambil rumus yang D, harga mutlak AX1 plus BY1 plus D dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, pusatnya adalah 0,0, berarti A-nya 0, B-nya 0, jari-jarinya kita cari dari jarak antara pusat ke garis. Jadi, menggunakan rumus ini, nah kita dapatkan 3 kali 0 tambah 4 kali 0 tambah 10. Jadi ini tinggal disubstitusikan ya. X1-nya itu dari 0, B1-nya juga dari 0. A itu dari yang ini, B-nya itu dari yang ini. Jadi kita dapatkan hasilnya menjadi 10/5 sama dengan 2. Maka persamaan lingkarannya adalah X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Disederhanakan jadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Yang nomor 11 caranya sama. Jadi A-nya 2, B-nya 3, jari-jarinya adalah jarak titik P ke garis, sehingga dengan rumus R harga mutlak AX1 tambah B1 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat, maka hasilnya 4 kali 2 dikurangi 3 kali 3 tambah 16 dibagi akar 4 kuadrat tambah min 3 dikuadratkan. Nah, ini disederhanakan menjadi harga mutlak 15/5 itu adalah 3. Maka persamaan lingkarannya X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, disederhanakan menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, untuk
nomor 16, pusat 4,5 menyinggung sumbu X. Nah, misalnya dari gambar ini ya, dari gambar ini, kalau menyinggung sumbu X itu artinya ini pusatnya, kemudian ini kita tarik garis, dan ini tegak lurus, maka ini adalah jari-jarinya. Kalau pusatnya A, B menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya adalah R harga mutlak B. Jadi A-nya 4, B-nya min 5, R-nya harga mutlak dari min 5 adalah 5. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min 4 kuadrat ditambah Y dikurangi min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Disederhanakan menjadi X min 4 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 25. Kalau menyinggung sumbu Y, berarti jari-jarinya adalah harga mutlak A. Maka A-nya 2, B-nya 6, R-nya harga mutlak A, berarti harga mutlak dari 2 adalah 2. Jadi persamaannya adalah X min 2 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Disederhanakan menjadi X min 2 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 4. Kalau pusatnya di P2,1 menyinggung garis X sama dengan 5, maka jari-jarinya dapat dicari dari seandainya itu garisnya kita rumuskan menjadi X min H, yang garis yang disinggungnya, maka jari-jarinya adalah tinggal R harga mutlak H dikurangi A. Sehingga A-nya 2, B-nya negatif 1, R-nya harga mutlak H dikurangi 5, jadi harga mutlak 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka persamaannya X min 2 kuadrat ditambah Y dikurangi min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Disederhanakan menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Sekarang pusatnya di P4,1 menyinggung garis Y sama dengan min 3. Secara umum, kalau pusatnya A, B menyinggung garis Y sama dengan K, maka jari-jarinya adalah R sama dengan harga mutlak K dikurangi B. Jadi A-nya 4, B-nya 1, R-nya harga mutlak K dikurangi B, jadi min 3 dikurangi 1 di harga mutlak nilainya 4. Maka persamaannya adalah X min 4 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Disederhanakan menjadi X 4 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau soal nomor 20, menyinggung sisi-sisi persegi. Nah, kalau persegi itu kan semua sisinya sama. Maka kalau dibuat lingkaran yang menyinggung, berarti titik pusatnya itu terletak di tengah-tengah persegi itu atau di titik pusat persegi yang merupakan perpotongan diagonal-diagonalnya, atau bisa kita cari dari menggunakan rumus titik tengah tadi. Jadi untuk misalnya P-nya titik tengah X1 dan X2, berarti X1 tambah X2 bagi 2, Y-nya Y1 tambah Y2 dibagi 2. Maka kita dapat koordinat titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, jari-jarinya adalah R H dikurangi A. Atau boleh K dikurangi B juga sama ya, harga mutlak jadi sama dengan 3. Maka persamaannya adalah X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Disederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau melalui titik-titik sudut persegi, berarti jari-jarinya adalah dari pusat ke arah diagonal dari sisi-sisinya ya. Jadi tinggal kita cari pertama koordinat titik pusatnya itu pas di tengah-tengah juga kayak yang nomor 20. Jadi X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Nah, kita dapat koordinatnya adalah disederhanakan menjadi P2,-1. Jari-jarinya bagaimana? Nah, jari-jarinya tinggal H dikurangi A, nah ini dikalikan akar 2. Kan kalau misalnya ada persegi gitu ya, ada persegi begini. Nah, ini kemudian dibuat lingkaran melalui pojok-pojoknya gini. Nah, ini kan jari-jarinya kan, ini kan menuju ke titik pojok ya. Nah, sehingga dengan demikian untuk
persamaannya X min 2 kuadrat tambah Y dikurangi min 1 kuadrat sama dengan 3 akar 2 di kuadrat. Hasilnya ketika disederhanakan menjadi X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 18. Nah, sekarang pusatnya itu terletak pada garis menyinggung sumbu X positif, menyinggung sumbu Y positif. Yang kedua, menyinggung sumbu X positif, menyinggung sumbu Y negatif. Nah, kita tahu bahwa kalau tadi itu persamaan lingkaran yang pusatnya A, B, kalau menyinggung sumbu X itu jari-jarinya sama dengan harga mutlak B, kalau menyinggung sumbu Y, jari-jarinya adalah harga mutlak A-nya. Berarti kalau begitu, karena ini menyinggung sumbu X positif dan menyinggung sumbu Y positif, maka pusatnya berada di kuadran 1 dengan PA, B itu sama dengan PR, R. Jadi A sama dengan R, B sama dengan R. Dengan R positif ya. Oke, sehingga kita dapatkan karena PR, R terletak pada garis 2X plus Y min 6 sama dengan 0, maka berlaku, ini disubstitusi aja nih, 2R tambah R dikurangi 6. Jadi nanti ini berapa? 3R ya, 3R kurang 6 sama dengan 0 kan? Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 2. Sehingga pusatnya R, berarti 2,2. Maka persamaannya adalah X min 2 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Disederhanakan menjadi X min 2 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk yang nomor 23, konsepnya sama. Berarti kalau menyinggung sumbu X positif dan menyinggung sumbu Y negatif, berarti bisa kita pastikan bahwa pusatnya terletak di kuadran keempat. Berarti kalau begitu, P adalah R, min R. Ya, dengan R positif. Sehingga ketika kita substitusikan ke garis, maka kita dapat 3R tambah min R berarti 2R dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti R-nya berapa nih? R-nya 3. Oke, karena R-nya 3, maka pusatnya adalah R, min R berarti 3, min 3. Sehingga persamaannya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y dikurangi min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Disederhana menjadi X min 3 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, soal yang terakhir aja ya. Kalau melalui 3 buah titik ya, kita tahu bahwa untuk lingkaran itu kan persamaan umumnya kan X min A kuadrat, ini persamaan baku ya, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Nah, maka kalau melalui titik A, maka akan kita dapatkan, kita substitusikan aja itu, nah, disubstitusikan ke yang ini tadi ya. Jadi kita dapatkan apa? Min 1 min A kuadrat, min 3 min B kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu ya. Oke, jadi disederhanakan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A tambah 6B tambah 10 min R kuadrat sama dengan 0. Kita beri nama persamaan 1. Nah, dengan cara yang sama untuk yang melalui titik B 2,6, maka tinggal disubstitusi saja, sehingga kita dapat 2 min A kuadrat ditambah 6 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 4A kurangi 12B tambah 40 dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Oke, ini kita beri nama persamaan yang kedua. Yang ketiga, sama caranya, tinggal disubstitusikan, sehingga kita dapatkan setelah disederhanakan menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 6A min 10B plus 34 min R kuadrat sama dengan 0. Ini kita beri nama persamaan 3. Nah, untuk mendapatkan nilai A, nilai B, dan R, kita bisa eliminasi 1 dan 2. Maka kita dapat, nah, kita sederhanakan, jadi A plus 3B min 5 sama dengan 0.
Kemudian dari 1 dan 3, nah Anda juga boleh pakai 2 dan 3, terserah, bisa dipilih. Eliminasi dikurangi ya, disederhanakan, maka tinggal A plus 2B min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan A dan B kita eliminasi dari 4 dan 5. Dari 4 dan 5, nah kita kurangi A-nya habis, jadi tinggal B kurangi 2, 0. Berarti kalau begitu nilai B-nya sama dengan 2. Untuk mendapatkan A, kita dapatkan dari misalnya ambil salah satu 4 atau 5, kita ambil yang 5. Nah, kita substitusikan 2-nya ke situ, maka kita dapat nilai A-nya min 1. Nah, untuk mendapatkan R kuadrat, nah kita ambil dari 1. Nah, ini kita dapatkan R kuadratnya adalah 25. Sehingga persamaannya A-nya min 1, B-nya 2, R kuadratnya 25, sehingga didapat X dikurangi min 1 kuadrat ditambah Y kurangi 2 kuadrat sama dengan 25, disederhanakan menjadi X plus 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Demikian ini untuk pembelajaran tentang persamaan baku lingkaran, semoga membantu untuk teman-teman guru dan khususnya untuk para pelajar kelas 11 MIPA. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, dan silahkan request kalau misalnya ada yang mau bertanya. Sampai di sini, sampai ketemu di materi berikutnya.